Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cipa dengan NIM 1907030552. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester MK Bapak Ilham Zulfahmi. Soal yang pertama, jelaskan komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dapat dikatakan baik. Syarat data dapat dikatakan baik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan ada representatif, artinya itu mewakili persoalan yang ada atau sesuatu yang lebih luas. Yang ketiga, mempunyai atau tingkat kesalahan baku yang kecil. Yang keempat ada up to date, yaitu data harus masih baru atau tidak kedaluarsa. Yang keempat ada relevan, yaitu data yang dihasilkan harus ada hubungan dengan persoalan yang akan dipecahkan. Soal yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini? Faktor penyebab kegagalan program pemberdaya masyarakat itu adalah yang pertama rendahnya kinerja petugas lapangan. Hal ini menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan suatu program karena fungsi dari petugas lapangan atau fasilitator adalah untuk mengawasi, mendampingi, dan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan saat sedang menjalankan sesuatu program. Yang kedua itu kecenderungan memilih lokasi yang tingkat keberhasilannya tinggi sehingga menyebabkan pada pemilihan lokasi yang salah. Yang ketiga itu kurangnya bantuan fasilitas dari pemerintah, seperti tidak adanya penyuluhan serta sosialisasi sebelum program dijalankan. Dan yang keempat itu ada terbatasnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini itu sangat berpengaruh pada keberhasilan yang dicapai suatu program karena pengetahuan dan keterampilan itu merupakan hal dasar yang harus dimiliki masyarakat untuk bisa memahami dan mengelola program dengan baik. Soal yang ketiga, faktor apa yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil yang bagus? Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu ada pemberdayaan sebaiknya diawali dengan proses observasi yang tidak hanya berbekal data-data analitik saja, melainkan juga dipadukan dengan kemampuan menghasilkan gambaran induktif profil masyarakat yang akan diberdayakan. Dua, proses berdampingan masyarakat selayaknya itu diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian, bukan ketergantungan terhadap pihak pemberdaya. Yang ketiga itu ada pemberdayaan diharapkan itu menjadi simpul untuk menjejaringkan masyarakat yang diberdayakan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Soal yang keempat, sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Peranan pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan dapat dilakukan diantaranya itu dengan 4 cara. Yang pertama, pemuda sebagai penyampai kebijakan pemerintah kepada masyarakat nelayan. Sosialisasi program pemerintah terkadang itu tidak sampai kepada masyarakat nelayan, seperti sosialisasi penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan. Peranan yang kedua itu pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan adalah dengan menjadikan penyampai aspirasi nelayan kepada pemerintah. Peran yang ketiga itu yang dapat dilakukan adalah dengan terus berinovasi dan berkreasi menciptakan produk yang bernilai ekonomis yang berasal dari laut secara inspiratif dalam gagasan-gagasan untuk pengelolaan kelautan yang lebih baik. Adapun peran yang keempat itu adalah dengan ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia. Upaya menjaga lingkungan ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan laut. Soal nomor 5, apa keuntungan konsep ekowisata dari segi ekologi, ekonomi, dan budaya? Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata berbasis sumber daya alam yang berfokus untuk menikmati dan mempelajari alam dengan memperkecil dampak yang ditinggalkan sehingga dapat menciptakan kelestarian sumber daya alam. Wisata ini mencakup kegiatan berkunjung ke alam dengan berbagai tujuan seperti belajar mengenai ekologis, flora, fauna, dan habitatnya, serta belajar mengenai kearifan masyarakat lokal.
Ekowisata itu merupakan salah satu wisata alternatif, dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, karena dianggap bisa memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengembangan kemampuan berusaha. Sekian dari jawaban UTS saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.